Jika diminta memilih, kamu ingin punya masa depan yang cerah atau masa depan yang suram? Maka setiap orang normal pastinya berharap bahwa masa depannya adalah sesuatu yang cerah. Hai, saya Ronald Tagalung. Selamat datang di channel Ronald Tagalung, channel yang fokus membantu orang di dalam pengembangan diri. Di dalam channel ini kita punya video-video terkait dengan motivasi, pengembangan diri, inspirasi, tips bisnis, tips public speaking, dan satu playlist yang secara khusus berisi tentang bedah buku-buku motivasi pengembangan diri yang banyak mempengaruhi saya. Dan pastikan kamu sudah klik subscribe agar kemudian setiap informasi baru, materi baru, video baru, kamu bisa langsung mendapatkan informasinya. Tentunya setelah klik sekarang tombol loncengnya. Oke, nah di video kali ini kita akan membahas buku apa? Buku yang menarik, buku yang sangat membantu saya untuk kemudian memiliki optimisme dalam kehidupan. Kenapa? Saya katakan membantu saya memiliki optimisme. Karena sebagai orang yang lahir di desa, di kampung, dengan keluarga yang biasa-biasa saja, ya, saya bersyukur orang tua saya PNS, seorang guru SD, guru sekolah dasar di satu desa. Kemudian ayah saya awalnya adalah seorang satpam. Ya, dengan kondisi itu saya bisa punya satu motivasi bahwa bisa nggak ya dengan kondisi itu saya menjadi seseorang, saya meraih apa yang saya inginkan, saya mewujudkan cita-cita saya. Dan buku ini cukup banyak membantu dan sangat membantu tentunya karena di dalamnya memberikan saya motivasi, inspirasi yang membuat saya akhirnya punya gambaran berbeda bahwa dalam hidup ini tidak menjadi penting dari mana kita berasal, siapa kita dulu, tapi yang paling utama adalah kemana kita menuju dan apa yang akan kita lakukan nanti. Oke, langsung saja kita akan kupas bahas buku dari Brian Tracy, ya salah satu penulis public speaker idola saya. Judul bukunya adalah Create Your Own Future. Kuasai 12 prinsip utama untuk meraih sukses tanpa batas. Oke? Nah, Brian Tracy ini punya banyak buku, khususnya berkaitan dengan pengembangan diri dan motivasi, dan ini adalah salah satu buku favorit saya. Nah, di pendahuluan ada kata-kata menarik yang dikutip oleh Brian Tracy yang berasal dari Thomas Edison. Bunyinya seperti ini. Jika kita melakukan segala hal yang mampu kita lakukan, kita akan sungguh-sungguh membuat kagum diri kita. Ya, jika kita melakukan hal yang mampu kita lakukan, kita akan dibuat kagum dengan apa yang bisa kita lakukan. Artinya apa? Manusia itu luar biasa gitu. Manusia itu punya kemampuan yang tak terbatas untuk kemudian mewujudkan apapun yang dia inginkan. Ya, manusia walaupun tanpa sayap bisa terbang beribu-ribu mil, melebihi dari jarak yang bisa ditempuh oleh seekor burung sekalipun. Bukan dengan sayap sendiri ya, enggak, tapi dengan teknologi, dengan kecerdasannya menciptakan pesawat terbang. Manusia terus berkembang dengan kecerdasannya menciptakan berbagai macam hal yang memudahkan hidup, dan orang-orang zaman dulu mungkin akan kaget dengan kondisi kita sekarang, di mana kita bisa berkomunikasi dengan orang yang sangat jauh hanya dengan perantara telepon. Kalau dulu mungkin menggunakan merpati, dan mungkin who knows, ke depan komunikasi antar orang tidak lagi kemudian mengandalkan handphone. Bisa jadi ada alat yang lebih canggih lagi, dan ya kita akan selalu dibuat kagum dengan apa yang bisa dilakukan oleh manusia ketika dia mau melakukan sesuatu bersungguh-sungguh. Oke, di buku ini dijelaskan tentang 12 prinsip utama dalam meraih sukses tanpa batas. Dan satu pengantar yang saya sukai itu adalah di mana di sini Brian Tracy bilang bahwa sukses itu bisa diprediksi.
Menarik nggak? Sukses itu bisa diprediksi. Kita bisa memprediksikan si A ini bisa sukses, oh si B ini nggak akan sukses hidupnya. Atau kita bisa memprediksikan, oke, saya bisa menjadi pribadi yang sukses di masa depannya, atau sepertinya kesempatan saya untuk sukses di masa depan kecil. Dari apa sebenarnya kita bisa memprediksi sukses? Ya tentunya dari hal-hal yang berlaku universal yang menjadi pendorong, hal yang menjadi penunjang, hal yang menjadi prinsip bagaimana dalam meraih sukses. Para pakar menyebutkan bahwa sukses itu punya pola. Sukses itu ada caranya. Kalau kita ikuti polanya, kita ikuti caranya, maka sukses dengan sendirinya akan kemudian menjadi bagian yang mutlak di dalam diri kita. Nah, di dalam buku ini itu dijelaskan tentang 12 prinsip yang harus kita lakukan untuk bisa meng-create masa depan kita, meng-create diri kita yang sukses. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah potensi Anda tidak terbatas, kata Brian Tracy. Brian Tracy bilang seperti ini, bahwa potensi kita sebagai manusia itu tidak terbatas. Kita bisa mewujudkan apapun yang kita inginkan, terlepas dari misalnya latar belakang kita, latar belakang keluarga khususnya, kemudian tingkat pendidikan kita, usia kita, modal yang kita punya. Kenapa? Karena banyak bukti yang menunjukkan orang itu bisa sukses tanpa kemudian terhalang oleh hal-hal yang tadi saya sebutkan tadi. Misalnya contoh, ada anggapan kalau sukses itu hanya bisa diraih oleh orang-orang tertentu yang pertama, dia mewarisi gen tertentu dari orang sukses sebelumnya. Ternyata tidak juga itu. Kenapa? Karena ada banyak orang sukses yang justru berasal dari keluarga yang biasa saja. Ada seorang dokter hebat yang keluarganya bukan dokter, tapi adalah petani, buruh tani. Ada seorang pengusaha hebat yang bukan berasal dari orang tua yang pengusaha, tapi misalnya orang tuanya adalah hanya pekerja kasar. Dan itu sangat-sangat mungkin terjadi gitu. Nah, manusia bisa mewujudkan apapun yang dia inginkan dengan cara mengoptimalkan semua potensi yang dia punya. Kalau saya sebutkan di dalam buku yang saya tuliskan ya, yang diterbitkan oleh Gramedia, bahwa setiap kita itu punya potensi hebat di dalam diri, dan modal hebat di dalam diri kita itu hanya dua yang dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama itu adalah akal, yang kedua itu adalah waktu. Albert Einstein menjadi penemu hebat karena dia punya akal, dia gunakan akalnya dengan baik, dan dia punya waktu untuk menggunakan akal yang dia punya. Habibie menjadi orang yang jenius, kemudian menciptakan teori crack di dalam menciptakan pesawat, dan menjadi seorang tokoh pemimpin bangsa, itu karena dia punya dua hal, punya akal yang dioptimalkan dan waktu yang digunakan secara baik. Elon Musk menjadi pengusaha hebat saat ini, itu karena dia punya dua modal yang digunakan dalam kesehariannya, yaitu akal yang dioptimalkan dan kemudian waktu yang dimaksimalkan. Siapa lagi ya? Presiden, apapun. Nah, siapapun yang Anda sebutkan, tokoh hebat apapun, maka sesungguhnya mereka punya dua modal untuk bagaimana membuat mereka bisa berada di titik ini. Di titik yang sekarang, di level yang ada sekarang, yaitu adalah ada akal yang mereka optimalkan, ada waktu yang mereka maksimalkan penggunaannya. Sehingga apa? Dengan meyakini itu semua, bahwa kita meyakini bahwa akhirnya setiap orang itu punya potensi yang hebat yang bisa dikembangkan, yang dia tidak terbatas. Tinggal kemudian kembali lagi ke diri sendiri itu. Apakah kita mau memaksimalkannya atau tidak, mau menggunakannya atau tidak. Itu yang pertama ya. Jadi prinsip pertama, potensi manusia itu tidak terbatas. Kita masuk ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua untuk bagaimana menciptakan sukses di masa depan adalah kejelasan sangat penting. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita harus jelas dulu, clear dulu terhadap sesuatu itu. Mustahil kita bisa wujudkan sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, sesuatu yang tidak bisa kita gambarkan. Tapi ketika sesuatu itu kita bisa bayangkan, kita bisa gambarkan, kita bisa visualisasikan, maka dia akan lebih mudah untuk diwujudkan. Kenapa orang bisa ke bulan?
Karena ada orang yang membayangkan dirinya terbang ke bulan menggunakan sebuah roket. Nah, seandainya tidak ada orang yang membayangkan bisa terbang ke bulan dan mengendarai roket, maka tidak akan ada orang yang bisa ke bulan. Bangunan mewah, megah, besar, itu bisa terwujud karena ada yang membayangkannya dengan jelas. Kalau sesuatu tidak dibayangkan terlebih dahulu, maka mungkin bangunan itu tidak akan terlihat mewah, megah, dan besar. Bisa jadi semrawut. Pada prinsipnya, dalam hidup ini, ketika kita memiliki kejelasan pada apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, kita akan jauh lebih mudah untuk mengoptimalkan semua potensi yang kita punya dalam mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Namun ketika tidak jelas, maka strategi apapun yang kita miliki, yang kita peroleh, yang kita punyai, itu tidak akan bisa membuat kita mencapai apa yang kita mau. Karena apa yang kita mau itu tidak jelas. Ya, kalau misalnya kita ingin bagaimana menulis sebuah buku. Nah, clear, buku apa? Misalnya buku tentang public speaking. Secara otomatis, karena jelas kita ingin menulis buku tentang public speaking, maka otak kita akan memproses informasi itu kemudian untuk digali, dicarikan strategi apa yang dibutuhkan agar kita bisa menulis buku tentang public speaking. Ya, mungkin akhirnya kita mencari buku-buku yang jadi referensi, kemudian mengingat pengalaman-pengalaman pribadi saat kita melakukan public speaking untuk kita tuangkan di dalam buku. Selanjutnya, misalnya mungkin dengan mengorganize waktu di mana dan kapan kita bisa menulis buku agar kemudian buku itu terwujud. Nah, bayangkan kita pengen nulis buku, tapi bukunya kita tidak tahu, tidak jelas buku apa. Nah, otak kita pun akan bingung, apa yang mau kita tuliskan, apa referensi yang mau kita cari, bagaimana kita akan mewujudkan buku itu. So, prinsip yang kedua, kalau kita mau sukses, kalau kita mau menciptakan masa depan buat diri kita, maka pastikan kita punya kejelasan terhadap apa yang kita inginkan. Oke, nah, prinsip yang ketiga, yaitu pengetahuan adalah kekuatan. Dalam hidup ini sederhana, hasil, lakukan, tahu. Apa yang kita hasilkan, itu adalah sesuatu yang merupakan buah dari apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan merupakan hal yang berasal dari apa yang kita tahu. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak yang bisa kita lakukan, semakin banyak hasil yang kita bisa peroleh. Ada hal baru yang kita tahu, ada hal baru yang kita lakukan, ada hal baru yang kita bisa hasilkan. Sehingga pengetahuan adalah kekuatan. Kalau kita ingin mengubah hidup kita, kalau kita ingin mengubah apa yang kita peroleh, maka sederhananya adalah ubah apa yang kita tahu. Karena dengan mengubah apa yang kita tahu, kita akan mengubah apa yang bisa kita lakukan, dan kita akan mengubah apa yang bisa kita hasilkan. Seperti itu. Kemudian, prinsip keempat, keahlian itu ajaib. Kalau kamu ahli dalam satu bidang, maka kamu punya sebuah hal yang ibarat sihir akan menarik orang untuk membuat kamu bermakna, membuat kamu bernilai karena keahlian itu. Miliki keahlian di dalam hidup ini. Jangan jadi orang yang generalis, tahu semua hal, bisa semua hal, tapi tidak ahli. Orang yang ahli itu akan selalu dicari karena ada masalah-masalah spesifik yang hanya bisa diselesaikan oleh orang-orang tertentu, yaitu orang-orang ahli. Dan orang-orang ahli ini akan sangat dibutuhkan di masyarakat. Contoh misalnya seperti ini. Dokter, ketika dia masih menjadi dokter umum, maka orang akan sangat mudah itu untuk saya ke dokter ini aja ke dokter itu aja Kenapa? Karena dokter umum ada begitu banyak. Tapi ketika seorang dokter memfokuskan diri dan kemudian menjadi spesialis, maka dengan dia menjadi spesialis, dia akan menjadi orang yang paling dicari. Karena semakin spesifik masalah akan membutuhkan penanganan yang lebih spesifik. Dan yang bisa melakukan itu adalah para ahli. Kunci bagaimana kita bisa meng-create masa depan yang cerah adalah dengan membangun keahlian di dalam diri, membangun kepakaran di dalam diri. Nah, bagaimana caranya kita membangun keahlian kepakaran di dalam diri? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan fokus pada apa yang kita minati. Belajarlah baca buku terkait dengan apa yang menjadi minat kita.
Seandainya kita misalnya fokus pada satu bidang dan kemudian kita setiap minggu saja baca satu buku di bidang yang kita sukai tersebut, maka dalam 1 tahun, maka dalam 3 tahun kita akan menjadi orang yang ahli di bidang itu. Kenapa? Karena kita menuntaskan buku-buku yang berkaitan dengan bidang itu. Kita melatih diri kita memfokuskan diri kita untuk menangani hal-hal yang seperti itu. Jadi prinsip yang keempat itu adalah keahlian itu ajaib. Nah, kita masuk ke prinsip yang kelima. Prinsip yang kelima dari buku Create Your Own Future adalah sikap adalah segalanya. Dalam hidup ini sikap adalah segalanya. Daniel Goleman bilang bahwa orang dengan IQ tinggi itu bisa saja kemudian diterima kerja. Tapi mereka yang punya sikap yang positif, punya emotional quotient yang baik, itu yang akan membuat dia dipilih untuk bekerja di tempat itu. Jadi penting sekali dalam hidup ini kita memiliki sikap yang positif, memiliki sikap yang menunjang, memberdayakan diri kita untuk sukses. Kenapa? Karena sikap inilah yang akan menentukan bagaimana kita akhirnya bisa mengeksekusi setiap masalah yang ada di hadapan kita, menuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, sikap-sikap positif itu seperti apa? Misalnya sikap jujur, sikap disiplin, sikap percaya diri, sikap berani, sikap menghormati. Nah, bayangkan kalau orang punya sikap-sikap seperti itu, maka dia akan sangat mudah diterima di mana saja, sangat mudah untuk bersosialisasi di lingkungan seperti apa saja, dan ketika dia berbisnis, dia dipercaya. Ketika dia bekerja, karirnya akan meningkat dengan baik. So, kalau kita ingin bagaimana kemudian punya masa depan yang cerah, pastikan kita memiliki sikap yang baik. Kalau belum punya sikap yang baik, latih diri kita bagaimana punya sikap yang baik. Model orang yang punya sikap yang baik dan kemudian cari tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia yakini sehingga dia punya sikap seperti itu. Ketika kita sudah bisa menyelaraskan apa yang kita pikirkan, kita rasakan, dan kita yakini sebagaimana sikap orang yang positif, maka dengan sendirinya kita akan memiliki sikap yang positif juga. Oke, nah next yang selanjutnya, prinsip keenam, hubungan sangat penting. Hubungan sangat penting. Nah, ada satu jargon yang bilang seperti ini, no networking, no working. Kalau kita tidak bisa berjejaring, kita tidak bisa membangun relationship, kita tidak bisa membangun hubungan dengan orang lain, maka kita akan sulit untuk bagaimana sukses. Ingat, sukses itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Kalau kita mau sukses, kita butuh orang lain. Kalau kita mau bisnis kita sukses, kita butuh orang lain sebagai anggota tim, sebagai pembeli dari bisnis kita, user. Kalau kita bekerja, maka kita butuh orang lain sebagai atasan kita, sebagai bawahan kita, sebagai pengguna jasa kita. Dan kunci dari keberhasilan di dalam bisnis, keberhasilan di dalam pekerjaan, keberhasilan di dalam keluarga, atau di mana saja adalah bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain, kualitas hubungan kita dengan orang lain. Sehingga penting sekali untuk senantiasa bagaimana menjaga hubungan, membangun hubungan, memelihara hubungan kita dengan orang lain. Karena itu yang akan kemudian sangat menentukan seperti apa sukses kita di masa depan. Kemudian prinsip ketujuh, yaitu adalah masalah uang. Uang adalah modal kita di dalam bagaimana melakukan lebih banyak hal secara baik, secara positif. Sehingga penting bagaimana kemudian kita belajar tentang bagaimana mengelolanya. Tahu uang yang kita peroleh itu berapa persen yang boleh kita gunakan, berapa persen yang sebaiknya kita tabung, berapa persen yang sebaiknya kita investasikan, berapa persen yang sebaiknya kita amalkan dalam bentuk sedekah dan sebagainya. Karena ketika kita gagal di dalam mengelola keuangan, maka kegagalan di dalam mengelola keuangan itu bisa berdampak pada kegagalan di dalam kehidupan kita yang lainnya. Kemudian prinsip ke-8, keyakinan diri tentang kamu itu adalah seorang yang jenius. Kamu adalah seorang yang jenius. Katakan pada diri sendiri, saya adalah orang jenius, saya adalah orang jenius, saya adalah orang jenius. Nah, kejeniusan itu bukan tentang bagaimana kemampuan kita di dalam merumuskan satu masalah atau mengerjakan
soal-soal yang rumit ya di bidang matematika ataupun fisika. Tapi kejeniusan ini adalah tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang kreatif, yang inovatif di dalam bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di sekitar. Kita bisa berada di posisi sekarang karena kita jenius di dalam bagaimana menghadapi masalah dan kemudian menyelesaikan masalah demi masalah. Dan karena kita sudah banyak menyelesaikan berbagai macam masalah, maka sesungguhnya inilah yang menjadi dasar bahwa sesungguhnya kita adalah pribadi yang jenius. Kemudian prinsip ke-9, hasil itu menentukan imbalan. Jadi ketika bekerja, fokuskanlah pada bagaimana memberikan hasil terbaik. Karena hasil apa yang Anda berikan, yang kamu bisa wujudkan, yang kamu bisa tunjukkan, itu akan menentukan imbalan apa yang kemudian yang akan diperoleh. Seringkali imbalan yang kita peroleh itu jauh melebihi dari hasil yang kita berikan. Tatkala ketika kita bisa memberikan hasil yang betul-betul maksimal, betul-betul terbaik dari diri kita. Orang ketika misalnya bekerja dan kemudian dia menghasilkan karya, maka karya itu bisa jadi dihargai sekian di saat itu. Akan tetapi karya tersebut menjadi sebuah portofolio, sebuah hal yang kemudian membuat nilai dari seseorang itu meningkat. Sehingga dengan meningkatnya nilai dari orang itu, kedepannya imbalan terhadap karya yang dihasilkan pun akan sangat-sangat berbeda, ya. Jadi contoh misalnya seorang pelukis amatir, ya ketika dia melukis mungkin hasil lukisan dia bisa saja dihargai dengan nilai 100.000. Tapi kemudian ketika orang ini terus melukis menghasilkan karya yang bagus dan semakin lama karyanya dihargai semakin tinggi, maka imbalan dia terhadap satu lukisan tidak lagi sama 100.000, tapi bisa jadi 1 juta, bisa jadi 10 juta, bahkan bisa jadi 100 juta. Hasil menentukan imbalan. Fokuslah pada memberikan hasil terbaik dari apa yang kamu kerjakan, maka kamu akan dibuat terkejut dengan mendapatkan imbalan melebihi dari apa yang kamu harapkan. Kemudian prinsip ke-10, rebutlah hari ini. Sukses besar kita itu sangat ditentukan oleh apa yang kita bisa hasilkan hari ini. Yes, kita bicara tentang bagaimana mencapai sukses di masa depan. Tapi itu semua tidak akan terwujud dengan baik kalau kita gagal di dalam bagaimana memastikan kita sukses hari ini. Rebutlah hari ini. Pastikan hari yang kita jalani, hari yang kita lalui itu adalah sudah kita lalui, sudah kita kerjakan, sudah kita maksimalkan dengan baik. Karena ibarat sebuah gedung besar, ya, sebuah gedung besar yang kokoh, yang kuat itu akan disusun oleh batu bata. Ketika batu batanya kokoh, kuat, maka dia akan menjadi penunjang dari bangunan yang kuat, yang kokoh, yang indah. Tapi kalau misalnya batu bata yang menjadi penyusunnya itu rapuh, maka sebagus apapun bangunan yang akhirnya dibangun, dia akan sangat rentan untuk roboh karena disusun oleh bata yang rapuh. Nah, bata-bata itu ibaratnya hari demi hari yang kita lalui saat ini, yang kemudian yang akan menjadi penunjang, yang akan menjadi penyusun dari sukses besar kita di masa yang akan datang. Kemudian prinsip ke-11, karakter itu penting. Jadi kalau sikap itu penting, maka karakter itu penting. Karakter lebih pada hal bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang kita punya yang itu punya kualitas dan menentukan nasib kita. Ingat, Stephen Covey pernah bilang bahwa nasib seseorang sangat ditentukan oleh karakter yang dia punya. Kalau kita mau nasib kita bagus, karakter kita harus bagus. Kalau kita karakternya jelek, maka nasib kita pun pasti akan jelek. Dari mana kita bisa membentuk karakter? Dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Kemudian yang ke-12 adalah keberuntungan memihak kepada si pemberani. Dalam hidup ini kita harus berani untuk memulai, berani untuk proaktif, berani untuk berinisiatif, berani untuk mengambil resiko, berani untuk mengambil tantangan, berani untuk gagal sekalipun. Kenapa? Karena kalau kita berani, kita menempatkan diri kita senantiasa satu langkah di depan, satu langkah di dalam mendekati target sukses yang kita inginkan. Oke, itu adalah 12 prinsip sukses dari Create Your Own Future yang dituliskan oleh Brian Tracy, ya. Jadi prinsip-prinsip itulah yang kemudian kalau bisa saya sebutkan
menjadi dasar, menjadi pondasi dari bagaimana saya berpikir, merasa, dan bersikap, dan kemudian membantu saya untuk mencapai apa yang saya peroleh hari ini. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan salam sukses selalu.